Kan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasabah Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa Diverifikasi. silahkan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada Kalau tidak Balawi. percaya silahkan disurvei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan sebuah podcast yang insya Allah akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan, yaitu yang diisi oleh Guru Gembul, Kiai Imad, dan Kiai Alawi. Biar tidak panjang lebar, bagaimana videonya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Pak, ini ke Bapak dulu ya. Sebagai seorang pakar hadis, apa pentingnya bahas polemik nasab ini? Kan anggaplah yang sudah dipercaya ya sudah, toh kalau misalkan percaya pada orang itu juga ya itu mah nanti serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala terkait benar dan salahnya gitu. Kenapa dalam hal ini Bapak ikut bersuara untuk membahas nasab? Yang pertama, perlu direvisi. Saya itu bukan pakar hadis. Oh, bukan. Pengkaji Rijalul Hadis. Oke, pengkaji Rijalul Hadis. Kita luruskan dulu sedikit. Yang kedua, kenapa sekarang saya berkontribusi di dalam polemik nasab ini? Karena yang saya lihat dan saya alami dalam masyarakat bahwa masalah ini bukan hanya masalah nasab bin atau binti anu, enggak. Ini sudah menjurus mengarah kepada pengkastaan di masyarakat. Oke. Ada orang yang merasa superior dari orang lain. Ya, karena dia sekarang merasa mempunyai darah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata kalau dikaji lagi, ternyata darahnya dari Nabi Yahudi, kan begitu, nggak nyambung sebetulnya. Ya, kita punya datanya gitu. Jadi Nabi Muhammad kan sebenarnya tidak pernah mengajarkan pengkastaan. Bahwa semua sama saja, ya wala ahmaro wala ahmar. Tidak juga sekarang orang yang kulitnya merah, yang tidak hitam, wala ahmaro wala ahmar. Semua kan tidak ada perbedaan. Sudah berbicara masalah ras itu bukan ajaran Islam sebetulnya. Oleh karena itu, ketika sudah saya membuat tesis, itu kan sebetulnya saya diperintah sama guru. Coba katanya diperiksa dulu, betul nggak? Setelah saya cek, ternyata ini persis bilang yang saya pelajari di pondok pesantren dulu hanya saya dalam bidang Rijalul Hadis. Kan Kimat bilang ini mustahil, bisa dibantah. Betul. Saya pernah bilang sama beliau waktu di rumahnya bahwa tesis yang dibuat itu sudah menggunakan standar seperti seolah-olah standar 4 hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban disimpan dalam satu tesis. Jadi kalau orang mau bantah dia harus menggunakan metode standar Sahih yang sama. Nggak bisa menggunakan standar Sahih, Sunan, Mujam, Musnad. Itu nggak beda. Itu beda level. Harus dengan metode yang sama. Jadi kalau misalnya Kimat sekarang mengatakan mustahil, bukan berlebihan, memang begitu. Harus jawab dengan metode yang sama. Tuh. Ini yang membuat saya lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk membuktikan dalam kajian saya bahwa Ahmad bin Isa ini yang jelas ya bukan seorang ulama. Jadi terlalu diglorifikasi gitu. Karena riwayat nyantri aja nggak pernah. Tapi kalau kita mau cek and recheck, kita bisa mendapatkan semua riwayat. Misalnya kalau misalnya dalam mazhab Imam Ahlussunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam sebelumnya, sebab itu lahirnya sekarang di mana kita tahu. Iya. Pendidikan seperti apa? Tahu. Hafal Qur'annya umur 6, 7, 8 tahun kita tahu. Iya. Itulah yang disebut dengan dalam kaidah itu kan begini. Kullu tarikin yahtaju ila rawi mal akhbaril lati yahmilu habi tatabu'i. Setiap sejarah itu membutuhkan perawi bersama dengan berita yang dibawanya bitatabu secara estafet. Nah, estafet nggak boleh putus, nggak boleh munqati'un, tidak boleh putus. Kan yang kita tahu katanya abad 3 sama 4 lahir nih 2 orang antara Ahmad Al-Muhajir dengan anaknya Ubaidah bin Ahmad, jangan begitu. Abad 3 abad 4. Kan kalau kajian Keimat kan semuanya sampai abad 9 awal kan semuanya sama. Ali 3 Muhammad, Ali Husain. 3 semua 3. Tiba-tiba muncul 985 Ali Sakron muncul, sekarang anaknya 4. Pertanyaan saya dalam riwayat hadis, ini Ali As-Sakron merujuk kepada kitab mana? Kok anaknya 4? Ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong lagi. Itu nggak ada tuh yakin nggak ada? Oh iya, kalau ada tunjukin dong. Oh gitu. Oh, iya. Nah tapi ini berarti Pak Kiai barusan itu menegaskan bahwa masalah polemik nasab itu beliau ikutan adalah karena untuk dalam tanda kutip menjaga akidah dan syariah Islam, bahwa dalam syariah Islam itu egaliter, semuanya sama dan tidak ada hierarki yang didasarkan pada keturunan, begitu. Iya. Jadi Bapak tuh tujuannya mengikut polemik nasab itu penegasannya di situ. Menekankan bahwa tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada rasisme semua dalam sama. Islam. Karena yang dibedakan hanyalah ketakwaan. Itu saja sebetulnya. Jadi Pak, punten ini mah. Ya, punten. Seandainya keturunan Nabi itu ada, maka tetap aja kita boleh kritik, boleh koreksi, dan beliau tidak memiliki keistimewaan khusus dalam agama gitu.
dalam agama mereka tidak memiliki istimewa apapun kecuali dianggap ada kelebihan sedikit lah. Contoh lah seperti kita menghargai sekarang anak camat, anak bupati. Iya, iya. Itu aja sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks ibadah ya enggak, sama aja. Dan belum tentu juga sekarang orang turunan Nabi itu lebih khusyuk dari sekarang yang bukan non Nabi, enggak, belum tentu juga. Bahwa ada dalil, misalkan mereka biasanya mengemukakan kalau kita tidak percaya kepada mereka, maka kita tuh tidak dapat syafaat dari mereka gitu. Oh iya, kita bukan butuh syafaat dari mereka jawabannya. Gampang. Jadi nggak apa-apa ya. Iya. Kiai Iman, ini kayaknya pengen ngomong dari tadi. Tapi Kiai Iman, ada yang mau ditambahkan? Ya, itu mengenai dari motivasi dari Kiai Alawi tadi itu sebenarnya begini. Jadi nasab atau keturunan Kanjeng Nabi itu mempunyai sebuah kekhususan. Dia itu laikun li ayyuk tadabi, mempunyai kelayakan untuk dijadikan suri tauladan. Dan dari berbagai macam jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hanya klan Ba'lawi ini dari yang mengaku sebagai turunan Nabi yang memiliki kelainan. Kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang turun Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'lawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'lawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain itu banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'lawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu. Saya yakin dari mereka itu sebenarnya kalau mau jujur itu sudah mengakui bahwa nasab mereka putus. Tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka itu terus untuk menganggap orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi doktrin dan framing bagi mereka itu lebih diutamakan untuk membangun otoritas dan hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sedikit diberikan pencerahan ilmu oleh Allah SWT untuk memberikan pencerahan an-nasihah, ketulusan kepada saudara-saudara kita bahwa sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul Nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian, tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana misalnya orang-orang yang ngurusi nasab orang gitu kan? Ya, apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya, kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Ba'lawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka. Karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama. Walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Iya, husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon nih. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Nggak boleh kita husnudon kepada garam. Kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ini dalam narasi Guru Gembul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan, ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa dawir itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar. Dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah kembali jadi tukang parkir. Tukang parkir? Betul.
ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umrah. Kan ini halalan thayyibah. Oh iya. Bagus sekali kan? Berarti diskursus nasab ini Gul ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi. Walaupun tidak ada dasar dalil dari agama yang kuat, dari Al-Quran dan hadis tidak ada. Yang ada itu adalah tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan ahli bait. Ini ada dalilnya. 3 ini ada dalilnya. Tetapi mencintai keturunan Nabi, keturunan ahli bait tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya dalam tradisi pemahaman keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, ini itu ada itemnya. Nah, dalam sedikit atau lemahnya item adanya sebuah anjuran mencintai keturunan Nabi ini, yang walaupun ini item lemah tetapi menjadi sebuah hal yang mayoritas di tengah umat kita, maka ini kita harus selamatkan umat Islam ini dari doktrin-doktrin Ba'alawi di mana mereka merasa dirinya sebagai ahli bait. Ini mereka ngomong ahli bait segala macam ini karena banyak dalil-dalil ahli tentang ahli bait di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang mencintaiku, cintailah ahli baitku. Iya. Ya kan? Nah, ini dipakai oleh mereka untuk diri mereka sendiri. Padahal hadis itu untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan dan Husain. Dan ini ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatukal ladina umirna bimawaddatihim?" Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka? Qala Aliyun wa Fatimatu wa Hasanun wa Husain. Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Itu saja yang wajib. Siapa orang yang membenci 4 ini secara epistemologis di dalam ajaran, seperti misalnya ajaran Khawarij, Nawasib, yang ada yang membenci Ali, ada yang membenci Fatimah, ada yang membenci Hasan dan Husain, ini adalah orang-orang yang sama saja meninggalkan kewajiban dari mazmun hadis, di mana di dalam hadis ini dikatakan wajib mencintai mereka. Dan ini sebenarnya adalah ada di dalam diskursus teologis masa lalu antara Syiah, antara Nawasib, ya, antara yang sekarang Nawasib itu mungkin anak buahnya itu seperti Khawarij, Wahabi dan lain sebagainya itu. Nah, itu diskursus semacam ini kemudian yang kita baca dari kesejarahan masa lalu itu sebenarnya di dalam setiap diskursus, walaupun ada efek-efek samping seperti adanya saling benci membenci, saling caci mencaci, tetapi keilmuan pada saat di mana diskursus itu muncul itu luar biasa. Jadi meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas ulama pada masanya. Coba aja kita secara secara fakta. Hari ini ada ulama-ulama dari Malaysia yang membantah tesis saya dengan tulisan. Saya sudah bantah. Kemudian dari Tarim kitab, ada dari Mekah, ada dari ulama-ulama lokal seperti Syekh dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, ada dari Kiai Qurtubi, ada dari Hanif Alatas, ada dari Kiai Cianjur, Kiai Deden. Itu bikin kita berbahasa Arab. Jadi diskursus itu sebetapapun memang ada efek sampingnya secara sosiologis, tetapi itu nilai-nilai kemanfaatannya luar biasa. Selain luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, untuk menyatakan bahwa Ba'alawi ini memang bukan cucu Nabi. Dari 4 minimal itu, pertama nasab, kemudian sejarah, tes DNA, akhlak aja itu tidak matching untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Itu menurut saya ya. Oke. Nanti kita garis bawah yang bagian itu. Tapi balik lagi ke Ustadz Kiai Alawi. Tadi Kiai Imad menyampaikan bahwa bukan hanya Ba'alawi saja, tetapi ada banyak klan-klan yang mengaku berasal dari keturunan Nabi. Menurut ilmu Rijalul Hadis, sampai sejauh mana keotentikan dari, kan kalau misalkan yang Ba'alawi tadi langsung dinyatakan selesai, itu tidak ada buktinya, tidak kelihatan biografinya, tidak ada karyanya, tidak ada. Nah, klan-klan yang lain itu bagaimana? Klaim-klaim yang lain yang kita selidiki, kita teliti, seperti nakobah asraf yang di internasional, di luar negeri ya, Pak Gembor. Semenjak mereka berdiri, mereka sudah punya manuskrip. Aneh nggak sekarang? Sekelas Rabi Talawiyah, baru kelabakan sekarang baru cari manuskrip. Kenapa? Nah gitu? Oh iya, karena memang nggak punya naskah aslinya. Satu. Tapi yang lain, nakobah yang lain itu ada manuskripnya? Ada. Nah, kalau dalam ilmu Rijalul Hadis itu harusnya, karena kan nakobah itu kan sebuah lembaga yang mensahkan sekarang sebuah nasab. Kalau sekarang perorangan kan katanya ada nakib. Kalau dalam ilmu Rijalul Hadis, kalau dengan syarat tabung estafet, ya kan dari zaman ke zaman, anggap aja nih abad 3 sampai abad 9 gitu ya, saling mengesahkan. Jadi biar ini betul loh jalurnya. Ada yang mengesahkan, harusnya ada kalimat misalnya hadasana Nakib Ibrahim, hadasana Nakib Sulaiman, hadasana
Nakib Ahmad, Kola, Hadasana, Nakib Ubaidillah misalnya. Jadi ini ada nakib yang misalkan dari satu zaman ke zaman yang lain. Pensahan, isbat namanya itu. Pertanyaannya, Balawi punya nggak isbat kayak begitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa tuh tidak ada? Ya, sesuai dengan bukunya katanya sukroh, homo istiqadoh dan disahkan oleh ulama-ulama di zamannya. Zaman siapa? Mana isbatnya? Jadi klan-klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku sebagai Habib dalam tanda kutip, itu yang lain ada manuskripnya kecuali Ba'alawi ini justru. Iya, dan manuskrip yang lain itu nggak pakai gelar Habib, pakainya Sayyid atau Syarif. Waktu kemarin saya podcast waktu di Manim Ali 3 hari kemarin, beliau membuka kitab Torah abad 3. Jadi untuk keturunan sekarang Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam itu dikatakan Sayyidus Syarif, hanya 2, Sayyid dan Syarif, untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari Ishak. Ismail itu semua Sayyid Syarif semua. Nah, salah satu pengklaiman mereka, Habib itu dari dulu sudah ada. Nah, ini salah satu dalil ya, saya bacakan sedikit nih. Waqala Razin bin Ubaid kuntu indabna Abbas radhiyallahu anhu fa'ti Ali Zainal Abidin bin Al-Husain faqala Ibnu Abbas marhaban bil Habib ibni Habib. Orang sepintas, oh ini ada. Oh, sekarang kita baca sedikit ini hadisnya. Telah berkata sekarang Razin bin Ubaid ketika beliau sekarang berada di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Berkata Ibnu Abbas kepada siapa? Kepada Ali Zainal Abidin. Marhaban bil Habib nih Habib. Selamat datang kekasih dari anak kekasih. Oh ini Habib katanya. Yes, jangan dulu senang. Oh, iya, jangan dulu senang. Bentar, kita bongkar jalur hadisnya di sini. Pertama, kita bicara rijal. Ibnu Abbas kapan wafatnya? 953. Nggak ketemu sama Ali Zainal Abidin kapan lahirnya? 958. Ibnu Abbas meninggal dunia, Zainal Abidin baru lahir, baru jadi orok, jadi bayi. Lalu ada riwayat Fakola Ibnu Abbas berkata, apakah sekarang mungkin Ibnu Abbas keluar sekarang dari makamnya terus ngomong sama anak kecil sama orok, marhaban bil Habib nih Habib. Nah, ini kan dari jalurnya saya sudah bohong di jalurnya. Isinya juga sudah dusta lagi. Nah, dan ini salah satu dalil yang banyak dipakai oleh para mukibin. Ini katanya gelar Habib. Iya, tulisannya tapi riwayatnya dibohong, 100% bohong. Ini katanya dalam At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ya enggak ada urusan mau dalam kitab apa, kalau palsu aja udah selesai. Iya. Ya, jadi penegasan di sini adalah bahwa kita tuh tidak mengingkari adanya keturunan Nabi. Kita tuh mengingkari bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, begitu ya? Iya, tepat ya. Iya. Jadi kan ada tudingan bahwa kenapa Kiai Imad dan teman-temannya itu tidak percaya sama keturunan Nabi, kan nanti Imam Mahdi juga dari keturunan Nabi. Itu berarti tidak relevan tuduhan itu ya. Karena kita tetap percaya bahwa Nabi itu ada dan berketurunan sampai sekarang, hanya saja bahwa yang Ba'alawi itu harus kita koreksi atau harus kita kritik. Dikoreksi. Bukan lagi. Memang harus diputuskan oleh negara bahwa dia bukan keturunan Nabi. Aduh, iya harus oke. diputuskan. Kenapa? Karena sudah terverifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acan. Jangankan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki, sedangkan mereka pun tidak terverifikasi sebagai orang Arab. Bagaimana orang yang mengaku turun Nabi yang seorang Arab itu adalah seorang ya itu bagaimana seorang yang terverifikasi bukan sebagai orang Arab mengaku sebagai turun Nabi. Ini mustahil. Tapi Kiai, ini masuk ke wilayah yang sensitif secara pribadi. Sekarang itu masalah polemik itu pada akhirnya di kalangan masyarakat tidak selesai. Nah, tapi untuk pribadi kiainya sendiri sekarang didepak dari kepengurusan NU. Betul tidak itu teh? Ya, artinya begini, bukan didepak ya. Ada reshuffle. Saya ini kan sebagai lembaga itu menteri. Jadi pengurus di PBNU itu sebagai eksekutif yang kapan saja boleh mengganti menteri dan kemudian bisa memasukkannya lagi. Dan saya husnudzon bahwa pimpinan kita di PBNU mempunyai grand strategi untuk mencapai visi-visi strategis yang harus dicapai dalam jangka yang pendek, dengan salah satunya adalah meresapel saya itu. Jadi ada grand strategi yang ingin dicapai oleh PBNU terkait dengan penguatan organisasi, baik yang berkaitan langsung dengan Ba'alawi atau yang tidak berkaitan langsung, yang dimana di situ dibutuhkan saya tidak berada di lembaga terlebih dahulu. Jadi itu biasa-biasa saja. Oh, biasa. Jadi itu kan punten ya. Itu dirayakan Pak Ustadz, Pak Kiai, dirayakan di mana-mana. Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Ba'alawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Silakan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak percaya silahkan disurvei. Oh, silakan. Nah, ini tantangan nih. Yang kredibel. Lembaga survei biasa untuk presiden-presiden. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasab Ba'alawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. Tapi itu kemarin Haul Solo penuh kok.
itu penuh oleh mobilisasi. Mobilisasi. Bus banyak itu di berbagai macam titik lokasi untuk diarahkan datang ke Solo Raya itu. Oh, ya berarti pada bagian ini Kiai Imad mengatakan bahwa orang-orang Nahdlatul Ulama secara umum sudah sadar dan tidak lagi percaya pada klaim Habib dari Ba'alawi itu. Ya, karena saya orang NU, saya ada di bawah, saya mempunyai relasi dengan berbagai macam tingkatan di pengurusan NU, bahkan sampai PBNU. Kebanyakan mereka tidak percaya nasab Ba'alawi. Jadi ini di dalam tanda kutip ya, di reshuffle itu bukan dipecat, disingkirkan, dijauhkan dari umat, bukan. Tapi sebenarnya adalah kita masih SMS-an dengan sekjen. oh gitu. Nah begitu Baraya ya kurang lebihnya. Ini waktunya kayaknya hampir sejam dan punten Baraya ini tuh tadi ada pesawat lewat, ada kita tuh kegerimisan tadi teh. Tapi udah gimana lagi, ada podcast saya mah kayak gini atau gimana? Tapi ini ada beberapa hal yang harus disampaikan di akhir nih menjelang tutup obrolan ini. Kita ngobrol dulu sama Kiai Alawi ini. Kiai, kalau umat pada akhirnya percaya pada Ba'alawi dan atau tidak percaya pada Ba'alawi, apa konsekuensinya terhadap kaum muslimin secara umum? Coba kalimat yang lebih takhusus lagi, percaya sama Ba'alawi sebagai apa dulu? Nah ya, sebagai keturunan Nabi ya. Iya benar-benar. Untuk umat yang percaya sekarang bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, sebetulnya nggak ada keuntungan untuk Ba'alawinya, tapi kerugian untuk umatnya. Satu. Justru yang lebih diuntungkan adalah orang-orang sekarang yang tidak percaya terhadap mereka, terhadap Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi melalui hasil riset, hasil penelitian. Islam itu kan agama yang ilmiah, agama yang menuntut riset. Mana buktinya? Contoh, dalam Al-Quran Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binnabain fatabayyanu." Cek dan dicek. Padahal sesungguhnya bukan cek and recheck. Kalimat yang lebih dalam itu fatabayyanu itu apa? Riset. Oh, fatabayyanu itu riset. Penelitian. Pakai wau dan alif mulazamah, jadi riset terus-terusan kata Allah. Penelitian terus-terusan. Kalau nggak tanpa riset, kamu akan membodohi sebuah kaum, sebuah komunitas. Dikarenakan kebodohanmu. Jadi orang yang nggak mau riset orang bodoh kalau Al-Quran bodoh. Yang tidak mau riset bodoh. Siapa saya nunjuk ini tim itu. Ya. Nah inilah yang menarik, bahwa Daripan Keiman mengatakan bahwa mereka kan bukan orang Arab acan kan begitu. Iya memang betul. Bahkan waktu kemarin dengan Profesor Manahem Ali saya katakan, Prof, saya bilang sebelum podcast, ini sepertinya ada pembalikan tentang penisbatan antara kata Arab Aribah dan Arab Musta'ribah, saya bilang. Selama ini kan orang Yaman menganggap diri mereka Arab Aribah, Arab Murni. Enggak, saya bilang, kok bisa Kiai katanya enggak begitu? Iyalah. Riset saya menunjukkan sebaliknya. Karena Arab Aribah itu kan asalnya dari Nabi Ibrahim. Dalam kitab-kitab tua, Nabi Ibrahim kan disebutkan sebenarnya turunan sekarang Muzarab, Muzaribe, Musta'rib, Ya'rib, Ya'rub. Apa kalimat akhirnya? Arab kuno. Makanya wajar turun sekarang ke anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ismail adalah orang Arab. Jadi Bani Ibrahim itu adalah orang Arab kuno asli. Dan terbukti sekarang dengan ilmu biologi modern, dengan DNA, apa grupnya? J1 untuk orang Arab. Betul. Orang Yaman yang mengaku sekarang Arab Aribah ternyata Arab Musta'ribah, Arab yang diarabkan. Mana buktinya? Apa grupnya? G. Betul enggak? Jadi sudah lama ada pembalikan julukan seperti itu. Jadi orang Arab ya tetap aja dengan J1-nya. Dan ini sudah bukan puluhan tahun, sudah 100 tahun lebih ini penjulukan Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Buktinya tes DNA tetap J1 orang Arab itu. Dan tidak semua sekarang yang J1 berhak mengklaim sebagai zuriat kanjeng Nabi Muhammad. Berhak, apalagi ya kalau grupnya kejauhan. Oke, sip. Nah, ini terakhir dari Kiai Imad, barusan terakhir dari Kiai Alawi. Kiai Imad, apakah berarti tujuan Kiai Imad dalam tanda kutip ya itu sudah tercapai, di mana sebagian besar masyarakat tidak lagi percaya pada Ba'alawi, dan bahkan di kalangan NU sebagai satu-satunya ormas besar di Indonesia yang masih mengakui Ba'alawi itu pun terpecah dan bagian terbesarnya sudah tidak lagi percaya. Nah, ini tuh berarti tujuannya selesai atau ada tujuan berikutnya? Kalaupun itu dianggap sebagai sebuah tujuan gitu. Sebenarnya sudah dengan masyarakat sekarang sudah mengetahui, terutama warga NU, bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, sudah selesai. Tapi karena ada masih upaya-upaya yang paling fiktif dan juga upaya-upaya framing falasi yang dibangun oleh orang-orang yang masih berusaha untuk membuat masyarakat bingung dengan kesimpulan yang ilmiah, kemudian dibentuklah atau diciptakan manuskrip palsu. Ya saya kira diskursus ini akan makin menarik, akan makin terus menjadi tetap masih masuk ke dalam, masih jadi polemik dulu ya? Masih jadi polemik yang viral gitu. Kemudian akan lebih bisa untuk mengangkat hal-hal yang masih sekarang ini tersembunyi dari berbagai macam penyimpangan Ba'alawi, termasuk beberapa ajaran-ajaran yang sekarang mulai terverifikasi. Banyak para santri-santri Nahdliyin yang bukan hanya
masalah nasab, tapi mengenai kitab-kitab yang selama ini mereka baca seperti Bugyatul Mustarsyidin yang biasa dibaca oleh para santri-santri. Sekarang santri-santri itu di YouTube sudah saya lihat banyak yang mempermasalahkan kitab Bugyatul Mustarsyidin, sebuah kitab karya Ba'lawi di abad ke-13 Hijriah. Abad ke-14, 13-14 Hijriah, Abdurrahman Al-Masyhur, di mana dulunya kitab kumpulan fatwa ini adalah salah satu kitab mu'tabarah di kalangan para ulama pesantren ketika ada menghadapi masalah dalam basul masail. Kitab ini menjadi sebuah salah satu rujukan. Tetapi kemarin saya lihat di YouTube itu banyak santri-santri kita yang muda-muda itu mempermasalahkan kitab Bugyatul Mustarsyidin karena ternyata selain di situ membahas tentang berbagai macam masalah fatwa-fatwa keagamaan, itu ada doktrin-doktrin yang terdapat diselipkan di belakang kitab itu. Jadi menjelang kitab ini berakhir, beberapa lembar sebelumnya itu banyak doktrin-doktrin tentang keunggulan klan Ba'lawi dan bagaimana kaul-kaul Ba'lawi dari ulama-ulama mereka itu lebih tinggi dari ulama lainnya. Iya. Gimana dalam bab kafa'ah, bagaimana dalam bab mujaddid. Mereka itu mengurut mujaddid, ya kebanyakan dimasukkan Ba'lawi. Iya. Nah, terus dalam kitab An-Nahul Mawrud, para kiai-kiai muda kita itu kemudian terungkap dari apa yang mereka baca bahwa ada ajaran-ajaran yang non syariah seperti boleh memegang wanita segala macam di pasar ada. Itu sudah saya lihat itu YouTube-nya di mobil tadi. Ya, di kitab Ba'lawi. Di kitab Ba'lawi namanya An-Nahrul Mawrud. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lain seperti Asma al-Mashra'ur Rawi, kitab Al-Ghurar, kemudian kitab Al-Burqatul Musyiqah. Bagaimana itu halusinasi, imajinasi masuk dalam kitab-kitab itu. Jadi hal-hal yang bersifat mistis itu masuk dalam situ yang tidak bisa terverifikasi secara data ilmiah. Dan saya kira ini dengan adanya polemik nasab yang sampai saat ini masih terus menjadi perbincangan publik dan menjadi ketertarikan masyarakat untuk kemudian ikut berkontribusi di dalam polemik ini dengan berbagai macam tingkat sesuai dengan kemampuan ilmiahnya. Ada yang dia itu bikin YouTube, ratusan itu orang bikin YouTube tanpa ada koordinasi. Mereka bicara sendiri tentang batalnya nasab Ba'lawi sesuai apa yang mereka pahami. Ada yang hanya mengambil dari pidato saya, pidatonya Kiai Alwi kemudian disebarkan. Dan ini jumlahnya ratusan dan ini tidak ada sebuah organisasi khusus yang menjadi dirijen untuk semua itu. Mereka ini inisiatif aja sendiri. Kemudian indikasi yang keduanya dari apa yang telah saya ungkapkan bahwa masyarakat ini mayoritas sudah mengerti dan memahami, bahkan menghakimi sendiri bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi berdasarkan pengalaman negatif dan sisi bisnis, dari sisi pergaulan mereka dengan Ba'lawi. Banyak testimoni, coba kita lihat di YouTube bagaimana tentang hubungan mereka dalam bisnis misalnya hubungan mereka dalam bisnis dengan Ba'lawi maksudnya, kemudian dengan perempuan misalnya, banyak testimoni dari perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Ini semua di rangkaian ini kemudian dijadikan sebuah tasbih yang diputar oleh masyarakat untuk dijadikan dalil bahwa memang mereka ini benar-benar bukan sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW saya kira akan berbahagia karena selama ini orang-orang yang mengatribusikan dirinya sebagai keturunannya dengan palsu ini sudah terbuka. Siti Khadijah juga akan tersenyum. Banyak secara ilmiah yang memberikan sebuah testimoni spiritual kepada saya bagaimana mereka bertemu dengan Ibunda Khadijah, bagaimana mereka bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW, bagaimana mereka bertemu dengan kasih-kasih Allah, kemudian menyatakan hal yang sama, tidak dapat diverifikasi tetapi bisa untuk jadi landasan bagi mereka sendiri untuk kemudian mengatakan dan memberikan sebuah kemantapan kepada keluarga mereka bahwa betul Ba'lawi ini bukan sebagai turunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi pada bagian akhir yang bapak-bapak sampaikan tadi itu memang kalau keresahan saya secara pribadi itu sih. Jadi ada dari klan Ba'lawi itu yang banyak menceritakan tentang keutamaan dirinya sendiri. Ada yang bisa terbang, di absen satu-satu, ada yang bisa bertemu dengan Nabi setiap hari dan dijadikan dijadikan konsultasi untuk pengobatan Nabi. Ya banyak cerita-cerita yang semacam itu. Ya tapi Baraya tentu saja kalau misalkan Baraya mau berdiskursus, mau berdialektika silahkan lanjutkan saja, tapi jangan ada kebencian. Tanpa kebencian kita sepenuhnya punya itikad yang baik, punya itikad yang tulus. Mau yang pro mau yang kontra pun sebaiknya memang didasarkan pada kecintaan kepada agama, kecintaan kepada kebenaran. Nanti insya Allah dalam waktu dekat saya tuh udah janjian juga, saya juga pengen bitoh terkait dengan hal ini. Dan sejujurnya Baraya mau harus digarisbawahi ya bahwa penerimaan Ba'lawi misalkan Rabitul Alawiyah terhadap saya juga baik-baik saja, terhadap Kiai Imad juga baik-baik saja, dan kita memang diskusinya adalah diskusi ilmiah.
Jadi nggak usah pakai sentimen-sentimenan. Kalau misalkan mau pakai sentimen itu justru yang akan menghancurkan. Siapa yang menggunakan sentimen biasanya juga tidak akan diterima secara panjang lebar oleh masyarakat. Jadi dalam satu hal kita tetap menjaga kerukunan, persahabatan, kebaikan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain bahwa kita tetap harus menghidupkan diskursus ilmiah. Gitu kurang lebih ya. Sebuah pengumuman kecil Kiai bahwa mertua saya 2 hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau itu suka ikut ziarah-ziarah rombongan bersama Mbak Alawi, bersama Habib-Habib itu. Dan saya di sini adalah orang yang mengkritiknya, tapi tidak jadi masalah. Saya juga misalkan dianggap sebagai orang yang bagaimana sahabat terdekat saya, sampai sekarang itu adalah seorang yang disebut sebagai Wahabi. Tapi kita tetap berteman dan bertukar pikiran. Jadi kita boleh panas-panasan dalam perdebatan, tapi hati kita tetap bersatu dalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah diskusi atau podcast yang mana pembicaranya adalah Guru Gembul, Kiai Imaduddin dan Kiai Haji Alawi. Yang mana Guru Gembul, yang mana beliau adalah sebagai narasumber dan pembicaranya adalah Kiai Alawi dan Kiai Imad. Beliau membahas tentang polemik nasab Ba'alawi, membahas tentang nasab para habaib, apakah bersambung kepada Rasulullah, apakah Ba'alawi itu adalah salah satu cucu dari Nabi Muhammad SAW. Pada podcast tersebut beliau membicarakan dan membahas hal tersebut. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah beliau sampaikan. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir dengan khusyuk, dengan tenang, insya Allah kita akan banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang akan kita terima dari pembahasan tersebut. Dan Guru Gembul ini mengundang tokoh yang mana Ki Imad dan Alawi ini kontra terhadap nasab Ba'alawi. Jadi pada kali ini Guru Gembul mengundang Ki Imad dan juga Kiai Alawi untuk menanyakan kenapa kok menolak nasab Ba'alawi. Kenapa kok meyakini bahwasanya Ba'alawi, habaib khususnya yang berada di Indonesia, beliau tidak percaya bahwasanya beliau itu adalah keturunan atau cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah di akhir kalimat yang disampaikan oleh Guru Gembul, beliau akan mengundang terhadap tokoh-tokoh, para kiai, para gus yang pro terhadap nasab Ba'alawi, atau yang meyakini bahwasanya habaib, bahwasanya Ba'alawi itu adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perbandingan antara yang pro terhadap Ba'alawi dan yang kontra terhadap Ba'alawi. Jadi silahkan langsung saja di-subscribe channelnya Guru Gembul agar kalian tidak ketinggalan apabila Guru Gembul mengundang tokoh-tokoh yang pro terhadap Ba'alawi. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita simak mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga segala sesuatu apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, semoga Allah memberikan petunjuk dan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.